fenomena alam. Tema kedua, B. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Kompetensi inti, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan, faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan ilmu kajian bahasa Indonesia. Pada tingkat teknis, spesifikasi, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia, kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. Ketiga, menganalisis informasi, pengetahuan dan urutan kerja dalam teks eksplanasi berkaitan dengan bidang pekerjaan lisan dan tulis. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu: pertama, menganalisis informasi pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi berkaitan dengan bidang pekerjaan lisan dan tulis. Kedua, menganalisis struktur dan kebahasan teks eksplanasi berkaitan dengan bidang pekerjaan dan isi teks eksplanasi. Ketiga, mengkonstruksi informasi, pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan dan tulis. Keempat, memproduksi teks eksplanasi berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Secara umum, struktur teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Pertama, penjelasan umum berisi keterangan singkat tentang apa yang dijelaskan. Kedua, penjelasan proses berisi rangkaian penjelasan yang lengkap tentang bagaimana dan mengapa sesuatu bisa terjadi atau bekerja. Ketiga, penutup berisi simpulan atau rangkuman dari penjelasan sebelumnya. Untuk lebih memperjelas pemahaman terhadap struktur teks eksplanasi, cermati contoh berikut. Pemicu letusan Toba 74.000 tahun lalu terungkap. Penjelasan umum. Peneliti mengungkap pemicu letusan Gunung Api Super Toba, letusan terbesar sepanjang sejarah peradaban manusia. Pengetahuan itu bisa menjadi dasar untuk memprediksi letusan gunung api super pada masa yang akan datang. Penjelasan proses. Selama ini penelitian bertanya-tanya, bagaimana letusan Toba tahun ke-740.000 tahun lalu bisa begitu besar? Dalam letusan itu, 2.800 km kubik abu vulkanik dilepaskan ke atmosfer, memicu tahun tanpa musim panas di Eropa, serta membuat manusia diambang kepunahan. David Budd dari Departemen Ilmu Kebumian di Universitas Uppsala dan timnya menganalisis kristal kurasa vulkanik yang dihasilkan dari letusan Toba. Kristal tersebut menunjukkan perubahan kimia dan termodinamika dalam magma. Mirip lingkaran tahunan pohon yang merekam variasi iklim, kata Budd. Seperti dikutip Daily Mail, Kamis, 27 Januari tahun 2017. Saat kondisi magma berubah, kristal merespons dan membentuk zona berbeda yang merekam perubahan ini. Penelitian ini penuh tantangan. Lingkaran perubahan kimia magma yang terdapat pada kristal kuarsa vulkanik hanya membentang beberapa kilometer. Butuh kecermatan dalam menganalisis sehingga dinamika magma bisa terungkap. Budd dan tim mengungkap lingkaran kristal mengandung proporsi isotop 180 yang lebih rendah dibandingkan dengan isotop 160 yang lebih ringan. Rendahnya perbandingan isotop ke 180 terhadap 160 menandakan bahwa sesuatu dalam sistem magma berubah drastis sebelumnya terjadi erupsi besar. Mengapa bisa begitu? Penjelasannya adalah adanya magma yang meleleh dan berasimilasi dengan bebatuan di sekitarnya dalam jumlah besar. Jenis batuan ini juga sering mengandung banyak air yang mungkin dilepaskan ke dalam magma, memproduksi uap dan meningkatkan tekanan gas di dalam ruang magma.
Tekanan gas membuat magma dengan cepat memecah kerak yang berada di atasnya, mengirimkan ribuan kilometer kubik magma ke atmosfer, ungkap Frances Tigan, peneliti lain yang terlibat. Itulah yang menyebabkan letusan Toba begitu besar. Letusan terbesar Toba jarang terjadi, namun manusia tetap harus bersiap-siap. Mudah-mudahan masih ribuan tahun lagi. Tetapi faktanya, ini hanya soal waktu sebelum letusan dahsyat berikutnya bisa di Toba, Yellowstone, Amerika Serikat atau di tempat lain. Kita berharap kita akan lebih siap dengan hal itu, ujar Tigan. Sebelumnya, Ivan Kolakov dari Branch of the Russian Academy of Sciences melakukan penyelaman di Danau Toba yang dulunya merupakan lokasi Gunung Toba. Kolakov dan timnya ingin mencari tahu alasan besarnya volume magma yang dihasilkan Toba dan lamanya jarak antar letusan. Kolakov mengembangkan model berdasarkan data seismik. Mereka menemukan bahwa gunung berapi memiliki tempat penyimpanan ini menjaga magma jauh di bawah kerak sampai ada cukup tekanan sehingga letusan terjadi. Penutup, model simulasi yang baru ini juga mengungkapkan sistem yang kompleks, tempat terowongan magma multi-level sepanjang 150 km pada kedalaman tersebut. Gas dan bagian meleleh. Lelehan tersebut kemudian terus bertambah hingga mencapai kedalaman 75 km, menciptakan tempat penyimpanan magma utama. Untuk memahami teks eksplanasi, kamu harus memahami kaidah-kaidahnya. Pertama, menggunakan kata benda yang bersifat umum seperti pesawat, terbang, gawai, mobil, gunung berapi. Kedua, menggunakan kata kerja, misalnya lari, kerja, mendorong. Ketiga, menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana dalam mengungkapkan proses. Keempat, menggunakan fakta seperti robot dapat bergerak karena mempunyai mesin. Kelima, menggunakan bentuk kalimat pasif seperti energi berasal dari matahari. Analisis teks eksplanasi. Pemicu letusan Toba 74.000 tahun lalu terungkap. Pertama, kata benda yang bersifat umum, letusan, gunung api, iklim, musim, panas. Kedua, kata kerja, memicu, membuat, merespon. Ketiga, fakta, dalam letusan itu, 2.800 km kubik abu vulkanik dilepaskan ke atmosfer. Keempat, bentuk kalimat pasif, dalam letusan itu 2.800 km kubik abu vulkanik dilepaskan ke atmosfer. Evaluasi. Pertama, sebutkan 5 kaidah teks eksplanasi dan beri 3 contohnya. Kedua, sebutkan 3 struktur teks eksplanasi beserta isinya. Ketiga, sebutkan definisi dan manfaat teks eksplanasi. Keempat, sebutkan 5 kriteria teks eksplanasi. Kelima, sebutkan fungsi teks eksplanasi.